Usai lawatan ke Tiongkok, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Presiden Xi Jinping setuju dengannya bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir dan Selat Hormuz harus dibuka kembali. Di tengah upaya negosiasi, Trump lagi-lagi menolak proposal Iran dan ingin Teheran menghentikan program nuklir selama 20 tahun. Sebelumnya, Trump menyerukan agar Iran secara permanen menghentikan pengayaan uranium yang merupakan bahan baku nuklir. I looked at it, and if I don't like the first sentence, I just throw it away. An unacceptable sentence. Because they fully agreed, no nuclear, and if they have any nuclear of any form, I don't read the rest of it. 20 years is enough, but the level of guarantee from them is not enough. In other words, it's got to be a real 20 years, not a big one. Merespons berbagai manuver Trump, Iran menyatakan persoalan utama saat ini adalah kepercayaan. Iran tidak dapat mempercayai Amerika, dan proses negosiasi terkendala oleh pesan-pesan yang saling bertentangan dari Amerika Serikat. چیزی ما یک بار انجام شده مدعیان که کاملا نابود کردن ولی الان دوباره حرف از حمله به تأسیسات میزنن این سخنان متضاد واقعا نشون دهنده عمق سردرگمی آمریکایی‌ها هست نسبت به اهداف اونها در این جنگ. Sementara itu, peneliti Asia Middle East Center Pizarro Ghazali bilang, kunci negosiasi perdamaian dengan Iran bukan di Pakistan, melainkan di Tiongkok. Pasalnya, Tiongkok memiliki hubungan diplomasi yang kuat dengan Iran. Pizarro menambahkan, Amerika Serikat melihat Tiongkok bisa berkomunikasi dan melobi Iran untuk menjalin kesepakatan damai. Donald Trump dan Amerika Serikat untuk melihat bahwa peluang dari Cina untuk kemudian bisa mendekati Iran, melobi Iran untuk sama-sama sepakat menjalin negosiasi bersama, itu kemungkinan potensinya besar. Walaupun kemudian harus dipahami ya bahwa Iran itu masalahnya itu sudah sangat-sangat tidak percaya ya, tidak percaya kuadrat dengan Amerika Serikat ya. Walaupun nanti ada negosiasi sama Cina, Cina pun juga paham dia tidak bisa kemudian menekan begitu kuat Iran karena keputusan nanti apakah dia mau menerima proposal Amerika Serikat itu bukan ada di tangan Cina. Cina itu hanya mediator saja. Keputusannya tetap ada di tangan Iran. Dulu Cina aja melobi Iran, jangan serang negara-negara Teluk, jangan habisi negara-negara Teluk. Cina hanya bisa memberikan masukan, memberikan advice kepada Iran, tetapi keputusannya lagi-lagi ada di tangan Iran. Hingga kini jalur diplomasi masih buntu. Meskipun ada mediasi yang hingga kini diupayakan Pakistan, perundingan damai seringkali mandek. Kedua belah pihak bertahan dengan tuntutan masing-masing yang saling bertolak belakang. Usai pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, hingga kini belum ada negosiasi damai dengan Iran. Apakah kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Beijing menjadi penanda bahwa Amerika Serikat sudah tidak mampu menghadapi Iran? Dan apa pemicu kebuntuan dan kegagalan negosiasi ini? Kita akan bahas bersama dengan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi dan Ketua Program Studi Doktor Administrasi Publik Universitas Nasional sekaligus Guru Besar Tidak Tetap Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Profesor Nur Sadik. Selamat pagi Mas Hasibullah, Prof. Sadik. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Prof. Sadik. Waalaikumsalam. Saya ke Prof. Sadik terlebih dahulu. Prof, ini memang untuk negosiasi masih belum juga terjadi gitu ya. Perang juga sepertinya masih jauh dari kata akhir. Tapi di sisi lain ini Amerika Serikat dari Trump sendiri bilang bahwa dalam beberapa jam akan menentukan bakal melanjutkan serangan atau tidak. Tapi di New York Times ini juga ada laporan gitu bahwa dua pejabat Amerika Serikat bilang mereka sedang menyiapkan serangan ke Iran dalam waktu pekan depan. Apakah Amerika Serikat ini masih mempertimbangkan opsi tersebut secara serius? Apakah mereka masih mampu untuk menyerang Iran dan juga konsekuensinya seperti apa, Prof? Baik, terima kasih Pak. Jadi kejadian ini itu dilatar belakangi oleh platform atau mindset cara berpikir. Ada dua partai politik yang besar yaitu Partai Politik Republik dan Demokrat. Partai Politik Republik melihat negara lain itu sebagai rival, saingannya. Jadi dia harus mempergunakan kekuatan untuk menyerang negara lain karena dia masih anggap sebagai lawan untuk mencapai tujuan. Nah, makanya anggaran untuk Partai Republik yang paling kuat adalah militer. Nah, Partai Demokrat melihat negara lain sebagai suatu kawan untuk mencapai tujuan. Maka anggaran yang pertama diperkuat untuk Partai Demokrat itu pendidikan.
Beda kan kalau kita melihat suatu negara sebagai lawan dan melihat sebagai kawan untuk mencapai tujuan. Sama-sama untuk mencapai tujuan. Nah, kita kembali ke Donald Trump. Donald Trump berasal dari Partai Republik. Makanya mindsetnya adalah melihat negara lain sebagai rival. Kalau pertanyaannya apakah melakukan serangan, karena platformnya seperti itu tadi, kemudian ditambah dengan national interest, kita harus tahu bahwa politik luar negeri itu adalah perpanjangan dari politik dalam negeri. Nah, politik luar negeri Amerika adalah tadi menguasai industri-industri atau kepentingan nasional industri-industri, terutama dari industri persenjataan, termasuk nuklir, pesawat, mobil. Dan ini dia harus kuasai di situ. Tidak ada negara di dunia ini tanpa bisnis Amerika di bidang itu. Nah, tidak fairnya Amerika karena dia melarang Iran untuk tidak ada pembangunan nuklir, pembangunan senjata modern. Tapi di satu pihak dia biarkan Israel memperkuat senjata modernnya, termasuk nuklirnya. Ya, karena dia ingin kekuatan di Timur Tengah itu adalah Israel. Tidak ada saingan di situ. Makanya untuk penyelesaian menurut kacamata Amerika dan Israel, two-state solution itu tidak ada dalam kacamata Amerika dan Israel. Yang ada adalah rekonstruksi Gaza. Ya, dan tidak mungkin Israel mengatakan tidak mungkin Palestina merdeka di tengah atau di jantung kota Israel. Jadi ini adalah national interest Israel adalah mengambil alih Gaza, tidak memungkinkan Palestina merdeka. Itu national interest dari Israel diperpanjang dengan politik luar negeri Israel dan dibantu oleh Amerika. Jadi kita tidak berharap bahwa apakah perang akan berakhir dalam waktu singkat, enggak. Karena masing-masing mempunyai platform cara berpikir tadi yang memang sudah fundamental untuk Partai Republik di Amerika Serikat, kepentingan nasional Amerika Serikat. Saya perlu ingatkan di sini, tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali kepentingan. Kepentingan termasuk kepentingan nasional dan diperpanjang dengan politik luar negeri untuk mencapai kepentingan luar negeri suatu negara. Itu saja dulu. Tapi Prof, misalnya kita lihat kondisi politik dalam negeri Amerika Serikat ini kan sepertinya banyak yang memandang bahwa Amerika Serikat sedang terdesak gitu ya secara politik dalam negeri, misalnya terkait dengan nanti pemilu sela seperti itu, kemudian juga ada tekanan dari Kongres dan juga mungkin tekanan dari publik. Apakah dengan kondisi-kondisi seperti itu tidak bisa mendorong Trump untuk paling tidak cool down sedikit lah dalam konflik ini? Ya benar. Tadi malam saya telepon keluarga saya yang di Amerika Serikat. Ya, dia bilang katakan gini, saya dalam perjalanan dari Pittsburgh ke New York itu menghabiskan uang untuk full tank mobil saya. Biasanya aku pakai $60. Tapi sekarang saya menghabiskan uang hampir $100, $95 untuk full tank bensin saya, mobil saya. Jadi harga-harga di Amerika bensin naik hampir 40%. Ya, belum lagi listrik. Belum lagi alat-alat pertanian. Petani juga mengeluh karena untuk memproduksi petani itu harganya mahal. Sehingga tidak ada alasan lagi katanya menurut dia Amerika atau partai politik untuk menang dalam pemilu setelah ini. Karena tidak ada sesuatu yang bisa dijual untuk kepentingan Partai Republik dan untuk kepentingan Amerika. Sehingga satu-satunya jalan yang bisa menghentikan perang ini adalah dalam negeri Amerika Serikat. Yaitu desakan dari rakyat Amerika Serikat dan desakan dari partai politik yaitu Republik dan Demokrat. Karena kita harus tahu sekarang bahwa di Partai Republik pun banyak teman-teman Donald Trump tidak setuju lagi dengan perang yang dilakukan oleh Donald Trump ini. Karena semua ini adalah ilegal. Amerika mengatakan kami nggak butuh perang. Ya, yang butuh perang adalah Israel. Ya, kita dilibatkan untuk membantu Israel itu. Ini yang rakyat Amerika kita tidak butuh perang. Ya. Baik, saya ke Mas Hasibulo. Mas Hasibulo, kalau Anda melihat memang pernyataan Donald Trump ini suka gimana ya, kemudian keluar dengan begitu gitu ya. Apakah kemudian pernyataan-pernyataan dari Amerika Serikat belakangan ini soal misalnya akan mempersiapkan serangan pekan depan ini sesuatu yang akan terjadi atau lagi-lagi hanya omon-omon saja, dan bagaimana kemudian konsekuensinya terutama nanti bagi konflik ini dan juga Amerika Serikat sendiri?
Ya, terima kasih Mas Bray dan selamat pagi untuk pemirsa Kompas TV. Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, izinkan saya memotret perkembangan terbaru sebagai bahan kita dalam diskusi pagi hari ini. Kalau kita baca berbagai macam koran dan media hari ini atau jam ini, terutama hari ini berarti saya bicara 41 semenjak gencatan senjata, dan 3 hari setelah KTT di antara Amerika Serikat dan Tiongkok kemarin. Nah, kalau kita lihat perkembangannya, menurut saya menyebutnya ini semakin menunjukkan terjadinya sumbatan yang sempurna terhadap upaya diplomasi yang ada. Kenapa saya katakan sebagai sumbatan yang sempurna? Yang terbaru Amerika mengeluarkan 5 syarat bagi Iran untuk melakukan sebuah perundingan sebagai respon atas 5 syarat yang diberikan oleh Iran sebelumnya untuk melakukan sebuah perundingan. Jadi 5 syarat ketemu dengan 5 syarat ini sama dengan sudah satu demi satu sudah saling tutup. Artinya apa? Ini sebenarnya melanjutkan yang saya sebut perkembangan 10 Mei kemarin di hari Minggu, di mana Iran merespon proposal Trump yang 114 poin itu. Dan bagi saya saat itu sudah menunjukkan bahwa opsi diplomasi itu sudah berakhir bagi saya. Karena terus terang Iran semakin tinggi nilai tawarnya. Saya membandingkannya dari waktu sebelumnya. Kalau kita bandingkan katakan dari tanggal 21 April di mana perundingan kedua gagal, itu kan karena Iran minta 2 syarat, yaitu agar Amerika melakukan perbaikan dalam pernyataan-pernyataan dan membuka blokade. 2 syarat tidak dipenuhi maka tidak terjadi perundingan kedua. Nah, perkembangan sebelum KTT itu lebih kritis lagi bagi saya karena Iran bukan hanya minta 2 syarat tapi 5 syarat. Nah, memang KTT menurut saya memberikan sebuah harapan dengan segala macam hal positif yang ditampilkan minimal yang di depan layar. Cuman saya melihat sampai 3 hari ini belum ada langkah-langkah yang sangat sangat signifikan. Ada tapi tidak terlalu signifikan. Saya menduga satu dari sisi Tiongkok ada kesengajaan untuk tidak langsung menindaklanjutin katakanlah poin-poin yang dibicarakan dalam KTT tersebut. Satu, saya melihat Tiongkok sangat perhatian, sangat memerhatikan terhadap dimensi independensi dia. Dia tidak ingin tampil sebagai negara yang mudah diintervensi, mudah untuk kemudian didikte atau digerakkan oleh katakanlah Amerika yang memang menjadi rival atau menjadi sesama negara yang superpower. Jadi saya menduga ini ada kesengajaan dari Tiongkok untuk menunda beberapa waktu sehingga publik internasional bisa melihat bahwa yang dilakukan Tiongkok itu adalah sesuai dengan kepentingan nasionalnya, kepentingannya sendiri. Dan yang kedua, saya melihat dan sebenarnya itu jelas disampaikan dalam KTT, walaupun katakanlah benar, saya menggunakan istilah katakanlah benar klaim yang disampaikan oleh Donald Trump bahwa Xi Jinping setuju dalam 2 hal yaitu program nuklir dan membuka kembali Selat Hormuz. Saya menggunakan istilah kalau benar karena saya menduga klaim Trump itu ada kayak semacam upaya untuk menarik sikapnya Tiongkok dalam kerangka yang dia punya, yaitu yang dari awal sampaikan selesaikan nuklir, baru kemudian kita bicara selanjutnya. Nah, sementara Iran itu kerangkanya adalah berlawanan. Hentikan perang, buka blokade, baru kita bicara nuklir. Nah, dalam KTT kemarin di Tiongkok terlihat jelas bagaimana Trump itu mencoba untuk mengambil pendapat Tiongkok seakan-akan memperkuat pendapat dia. Sehingga Trump mengatakan Xi Jinping setuju dengan 2 isu tadi. Padahal kalau dicek dalam pernyataan resmi daripada Kementerian Luar Negeri Tiongkok, yang terjadi adalah justru Tiongkok meminta agar satu, perang ini tidak perlu dilanjutkan karena mestinya nggak terjadi. Itu satu. Yang kedua yang disampaikan oleh Kemenlu Tiongkok adalah agar jalur laut itu dibuka. Nah, jelas bedanya 2 hal yang disampaikan oleh Kemenlu Tiongkok dengan 2 hal yang disampaikan oleh Trump bagi saya, yaitu yang disampaikan oleh Tiongkok betapa dia mencerminkan independensi dan kerangkanya kebetulan lebih dekat kepada kerangka Iran, menghentikan
itu sama dengan permintaan Iran. Lalu kemudian membuka jalur laut itu juga dorongan yang sama. Karena sekarang blokade yang terjadi di situ yaitu Iran dan Amerika. Jadi ini saya melihat kita paham tentu saja dalam konteks diplomasi bagaimana sebuah pernyataan bisa diupayakan agar mendapatkan penguatan pendapat lawan dalam tanda kutip. Oke, istilahnya kemarin bertepuk sebelah tangan gitu ya antara Amerika Serikat, Trump bertemu dengan Xi Jinping gitu kan ya. Tapi kemudian saya mau ke Pak Sadik dulu. Pak Sadik, kalau kita melihat ini kan sowannya Trump ke Xi Jinping ini seperti dalam tanda kutip menunjukkan bahwa Amerika Serikat ini dalam kondisi yang desperate gitu. Dia lagi bingung cara bagaimana keluar dari perang Iran, kemudian upaya mediasi dengan Pakistan juga belum mendapatkan hasil sampai sekarang. Baru kemudian mengemis dalam tanda kutip ke Tiongkok untuk mendapatkan solusi untuk bisa menekan Iran. Anda melihatnya seperti itukah atau seperti apa, Prof? Ya, jadi begini Pak. Kunjungan Trump ke China menemui Xi Jinping itu pertanda bahwa perang akan lanjut dengan meminta bantuan. Jadi jangan berpikir bahwa kita akan melihat bahwa dia akan menyelesaikan perang ini. Jadi dia akan ke sana memohon bantuan kerjasama bahwa kalau Amerika menyerang Iran, ya minimal juga nggak terlalu membantu Iran untuk melawan Amerika. Tapi ini adalah suatu bentuk kerjasama supaya kekuatan Amerika bisa tumbuh untuk melawan Iran. Baik dalam hal welcome ceremony itu memperlihatkan China begitu menghargainya nilai-nilai kemanusiaan. Leadership dari Xi Jinping kelihatan melihat masa depan ini harus damai, ya harus tentram. Karena dia mengatakan dunia melihat kita, apa yang kita lakukan sekarang ini akan berdampak terhadap dunia. Anda punya penduduk dia Amerika 300 juta orang, saya punya penduduk Cina 1,4 miliar. Kita bergabung saja sudah 1,7 miliar. Penduduk dunia sekarang 8 miliar. Nah, dampaknya kalau konfrontasi dilakukan itu tidak berdampak terhadap bagaimana meningkatkan kesejahteraan kemakmuran di dunia ini. Makanya anak-anak kecil diperlihatkan mengangkat bendera Amerika dan Cina bahwa lihat loh masa depan ini. Masa depan anak ini harus diamankan, dijamin keselamatannya. Dan termasuk semua anak di dunia ini. Walaupun pada masa itu welcome ceremony. Pada saat juga Donald Trump mau meninggalkan Amerika, juga anak-anak muda di situ, anak-anak untuk mengangkat, melompat-lompat bendera Amerika dan bendera Prof, untuk melihat masa depan sama Amerika. Dan begitu pun state dinner juga begitu, bahwa sejarah Amerika dengan Cina ada rupanya. Kita masing-masing menghargai yang namanya prestasi, kerja keras. Tapi ingat, kita harus saling berkooperasi, melihat masalah ini sebagai suatu masalah yang dikerjasamakan. Bukan tantangan, bukan rival. Tidak ada keuntungan untuk kita berdua maupun untuk masyarakat dunia kalau kita berkonfrontasi. Begitupun perang yang Anda lakukan sekarang. Tidak ada dampak positifnya terhadap Anda punya negara, kedua negara, dan dampak terhadap dunia. Jangankan warga dunia susah, warga Amerika, kita juga susah di Indonesia, dan seluruh dunia berdampak kesusahan akan perang ini. Tidak ada gunanya katanya perang ini dilanjutkan menurut kacamata ini. Tetapi sekali lagi Trump mempunyai kacamata yang lain juga, dan diikuti tadi dengan mindset dari Republik itu, kepentingan internasional Cina yang dilanjutkan dengan kepentingan politik luar negerinya. Ya, dan tahu bahwa di Amerika itu sangat pluralistis. Ya, semua etnis ada di situ, ada Jewish American, Latin American, Asian American, African American. Tapi ingat, orang kaya dan orang pintar Amerika itu rata-rata dari Jewish American. Makanya ada lobby-lobby Yahudi yang sangat kuat di situ. Jadi luar biasa peranannya di sini untuk menciptakan perang ini. Dan sekali lagi Israel mempunyai kepentingan besar untuk mengambil Gaza dan tidak berkepentingan untuk mendirikan suatu negara yaitu negara Palestina, karena sangat berbahaya
Dan ini bisa terjadi jika Amerika di belakang dia. Terima kasih. Oke, baik. Kemudian Mas Hasibuloh, jika memang nanti yang ke depan yang terjadi adalah memang soal perang lagi, bukan kemudian berujung ke negosiasi, ini bagaimana kemudian dari masing-masing negara, baik Amerika Serikat maupun Iran, apakah Amerika Serikat masih mampu gitu ya untuk terus menggempur Iran, dan bagaimana Iran juga akan bersiap-siap, karena kabarnya juga di TV-TV nasional di Iran juga sudah mulai ada petunjuk bagaimana merakit senjata, kemudian menggunakan senjata. Ini berarti sudah ada masyarakat sipil yang dilibatkan di sana. Ya, saya akan berakhir kepada pertanyaan Mas Bray, tapi izinkan saya melanjutkan tadi, karena itu bagi saya hal-hal detail yang sangat menentukan dalam perang ini. Walaupun sekali lagi katakanlah Xi Jinping sengaja untuk tidak langsung mengeksekusi karena penting untuk independensi, bukan berarti kemudian pendapatnya Tiongkok dalam hal ini tidak sama berkaitan dengan dua hal tadi. Jadi kepentingannya Tiongkok adalah sama, bagaimana perang ini segera selesai, dan itu adalah diakui, dan juga bagaimana jalur laut itu dibuka kembali, karena itu yang akan menormalisir keadaan. Cuman bagi Tiongkok itu menjadi penting disampaikan setelah beberapa hari, itu untuk menunjukkan bahwa dia tidak di dalam tekanan dan intervensi Amerika, tapi dia mempunyai agenda sendiri sesuai dengan kepentingannya nasionalnya. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang, nyambung dengan pertanyaannya Mas Bray tadi, saya melihat Donald Trump, terutama 3 hari setelah KTT ini, betul-betul sekarang berada dalam kecamuk di antara menunggu apa yang akan dilakukan oleh Tiongkok dengan apa yang harus dia lakukan. Karena ibarat dagang ya, dia adalah pedagang. Perang yang dia lakukan tanggal 28 itu sudah seperti investasi yang bodong bin Amsyong. Hancur, sudah rugi sekarang. Trump hanya punya 2 untuk bisa melakukan ini. Apakah akan menambah modal? Dan itu artinya dia akan mengambil perang kembali dengan modal lebih besar, dengan risiko lebih besar. Tadi telah disampaikan bagaimana peta dukungan di publik Amerika, peta dukungan di Kongres. Belum lagi terbayang kalau dia harus serang kembali, Iran sudah makin siap dengan semua keadaan, dan mungkin akan mengalami korban lebih besar lagi karena dia harus katakanlah ambil opsi serangan darat untuk betul-betul mengambil simbol kebenangan, terutama terkait dengan uranium yang diberkaya itu. Jadi saya menduga itu salah satu pertimbangan yang dipikir, dia harus tambah modal dalam bentuk serangan lagi, atau dia bisa mendapatkan kayak semacam kemenangan atau tidak terlalu rugi, yaitu dengan perang Tiongkok. Kalau nanti Tiongkok betul-betul ngambil langkah strategis menjadi mediator, bahkan saya usulkan bukan hanya Tiongkok tapi 4-5 negara termasuk Indonesia, maka walaupun memang itu menjadi keuntungan bagi masyarakat global, perang ini berhenti, tapi Amerika juga akan lumayan terselamatkan. Jadi logikanya kalau yang pertama adalah nambah modal untuk bisa menyelamatkan investasi yang gagal gara-gara rayu maut sang penggoda perang namanya Netanyahu itu, dan disampaikan, atau dia bisa mengurangi kerugian, dan mengurangi kerugian itu akan sangat ditentukan oleh apa yang dilakukan oleh Tiongkok, karena sekarang dia udah nggak punya kartu atau upaya lagi yang bisa dilakukan untuk mengurangi kerugiannya dia. Dia sudah rugi dalam 40 hari berperang, dia rugi dalam berbagai macam upaya diplomasi yang dilakukan dengan Pakistan selama ini, dan dia mencoba lewat kunjungannya ke Tiongkok agar ada, walaupun sekali lagi sebagai sesama negara besar itu bagi saya sudah istilahnya membuang urat malu juga gitu. Jadi udahlah, ini dibawa dengan pesan dagang, memang kita ke sana untuk dagang dan sekalian untuk bagaimana bisa menyelamatkan katakanlah situasi yang ada di Iran agar tidak semakin memporak-porandakan masa depan politik, bahkan mungkin juga ekonomi daripada Amerika Serikat itu sendiri. Oke, istilahnya mau gambling lagi, mau nambah modal lagi, atau tadi ya udah kita exit deh, paling tidak rugi-rugi amat gitu ya. Nah, kalau menurut pendapat Prof. Sadik, kalau kita melihat kondisi Amerika Serikat saat ini, kemudian kondisi personal dari Trump-nya sendiri, sikapnya Trump sendiri, apa kemudian opsi yang akan diambil? Dia akan pelan-pelan exit dari perang ini agar tidak rugi-rugi amat, atau justru tadi gambling lagi, menambah modal lagi untuk bisa melanjutkan perang, walaupun nanti entah perang ini akan menghasilkan sesuatu atau tidak untuk Trump? Baik, Pak. Ya.
Yang kita tahu bahwa Trump ini belum memiliki strategi to exit. Ya, dia belum menemukan bagaimana keluar dari perang ini. Dan harus kita tahu juga perang ini that's a good business. Ya, jadi industri besar buat Amerika Serikat itu persenjataan dan nuklir. Dan pasar untuk menjual senjata dan nuklir itu adalah peperangan. Dan market yang terbesar untuk industri senjata itu adalah di Timur Tengah. Jadi bayangkan berapa Dubai membayar kalau Amerika yang ada di sana. Arab kan negara-negara mereka, tapi dia alami bahwa justru ada pangkalan di sini, kami diserang. Amerika inginkan kalau negara-negara itu membantu Amerika menyerang negara Arab sendiri. Tapi itu nggak dilakukan. Jadi, apakah Trump untuk menghentikan perang ini, satu-satunya strategi exit yang paling bisa terjadi, yaitu adalah ada tekan dari dalam negeri. Amerika Serikat, lewat pemilu setelah ini nanti, ada dua kemungkinan. Apakah Trump bisa diimpeach karena dalam pemilu setelah di Kongres dan Senat, dia tidak mendapat dukungan, dan mayoritas adalah dari Partai Demokrat yang berkuasa. Sehingga ya keputusan kebijakan politik luar negeri bisa berubah secara drastis. Dan bisa mengimpeach Trump, bisa juga mengganti dalam pemilihan presiden dalam waktu singkat juga. Sehingga itulah hal-hal yang paling. Dengan mengandalkan negosiasi perdamaian yang ini sangat sulit terjadi. Tekanan dalam negeri yang kemudian yang kita andalkan adalah dalam negeri itulah yang bisa membuat kemudian Trump akan exit gitu ya dari konflik ini. Saya kembali ke Mas Hasibuloh. Mas Hasibuloh, jika memang ini saat ini Trump sedang menunggu action dari Tiongkok gitu ya setelah pertemuan kemarin, memang Tiongkok mau gitu, Mas Hasibuloh, karena Tiongkok sendiri juga punya kepentingan nasional sendiri. Mereka secara ekonomi juga tidak terlalu terpengaruh mungkin ya, karena Selat Hormuz juga masih tetap dibuka dari Iran untuk Tiongkok. Apakah Tiongkok mau gitu mengikuti dalam tanda kutip apa yang dimau Trump? Ya, itu yang saya bilang tadi di bagian akhir kesempatan kedua yang saya sampaikan, Mas. Jadi, walaupun Tiongkok katakanlah belum melakukan aksi sampai sekarang, bukan berarti dia tidak setuju atau tidak mau dengan yang diusulkan oleh Trump. Justru yang menjadi kepentingan Trump sebenarnya juga menjadi kepentingan Tiongkok. Karena sekali lagi dengan perang seperti ini, terutama di Timur Tengah yang juga melibatkan negara-negara yang menjadi koleganya daripada Tiongkok, katakan Iran lalu negara-negara Arab Teluk, maka sebenarnya tidak ada yang diuntungkan dari perang ini, termasuk Tiongkok. Jadi ketika kemudian Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan perang yang mestinya tidak perlu terjadi ini nggak perlu dilanjutkan, itu bagi saya sebuah pernyataan yang sangat clear menjelaskan bagaimana posisi Tiongkok. Tiongkok juga tidak diuntungkan oleh perang ini karena sekali lagi Tiongkok juga berkaitan dengan negara lain yang terkait dengan perang ini. Bahkan saya melihat kalau kemudian ini tidak cepat-cepat diambil sebuah intervensi, ini yang agak mengerikan bahwa perang ini bisa menyulut lebih besar perang di Timur Tengah, terutama dengan keterlibatan aktif dari negara-negara Arab Teluk. Saya selama ini secara kategori menyebut perang ini sudah masuk dalam perang regional Timur Tengah, tapi dalam skala terbatas. Kenapa terbatas? Karena negara-negara Arab Teluk walaupun sudah diserang oleh Iran, dia masih membatasi diri. Walaupun ada info bahwa katakanlah Uni Emirat Arab dan Arab Saudi sempat menyerang Iran pada masa-masa akhir genjatan atau menjelang akhir genjatan senjata, tapi mereka juga masih menolak. Itu artinya apa? Mereka belum menggunakan serangan secara aktif terhadap apa yang dilakukan oleh Iran. Nah, yang kita harus baca ke depan, kalau opsi perang ini diambil kembali, maka sangat besar bagi saya kemungkinannya negara-negara Arab Teluk akan meningkatkan eskalasinya sehingga menjadi perang aktif. Dan inilah bagi saya fase yang kita sebut sebagai regional war yang lebih total di Timur Tengah. Sehingga dampaknya juga akan lebih besar, dan kalau itu terjadi, maka dampak kepada perekonomian global bukan hanya kepada Tiongkok, termasuk kepada kita semua, akan jauh lebih berat lagi. Karena sekali lagi negara-negara Timur Tengah ini sangat menentukan bagi berbagai macam kebutuhan, terutama di bidang energi dan perminyakan dunia global. Dan menurut saya persis di situ seperti disampaikan oleh Prof. Sadik tadi, kalau Trump katakanlah berpegangan pada kepentingan bisnisnya secara pribadi,
mungkin dia malah berpikir memang lebih baik perang ini dibiarkan berlanjut, karena ini menjadi cara untuk dapat untung daripada bisnis senjata yang mungkin keluarganya atau koleganya bisa dapat untung. Tapi kalau dilakukan, itu bagi saya semakin menunjukkan bahwa yang disampaikan oleh para kritikus di Amerika selama ini, yang dimaksud dengan America First, pada akhirnya adalah kenarsisan Trump itu sendiri. Trump tidak berpikir tentang kepentingan rakyat Amerika, tidak betul-betul berpikir tentang kepentingan masyarakat dunia. Dia hanya berpikir tentang kepentingannya sendiri dan keluarganya. Tapi kalau dia berpikir yang lebih besar, menurut saya memang tadi yang disampaikan oleh Prof. Sodik juga, ini disampaikan juga oleh Tiongkok. Ini kita harus mulai berpikir dampaknya kepada masyarakat dunia, dan mungkin lagi kalau dikaitkan kepada riwayat-riwayat sebelum perang, itu bagian daripada data-data yang dipinggirkan tentang bahaya daripada perang ini. Saya sempat baca laporan bahwa Trump sebenarnya sudah dapat laporan bahwa Iran kemungkinan akan menggunakan Selat Hormuz sebagai kartu perang ini terjadi, tapi sekali lagi karena mungkin sudah tergoda oleh yang namanya penggoda perang bernama Netanyahu, maka itu kemudian tidak dipertimbangkan dan menjadilah investasi bodong yang seperti sekarang. Baik, opsi perang yang tidak kita inginkan tentunya karena berdampak juga pada masyarakat global, dan semoga opsi negosiasi tetap menjadi prioritas dari kedua negara, dan paling tidak ini Amerika Serikat mau menunduk sedikit paling tidak agar bisa nanti duduk negosiasi bersama dengan Iran. Terima kasih Mas Hasibulo Satrawi, pengamat Timur Tengah, dan juga Prof. Nur Sadik, Ketua Program Studi Doktor Administrasi Publik Universitas Nasional, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Blen. Dan Pagi. Jangan beranjak saudara, kami akan kembali masih dengan informasi soal Israel yang kembali melancarkan serangan udaranya ke wilayah Gaza. Pemimpin sayap militer Hamas, Is al-Din al-Haddad tewas dalam serangan tersebut.